kosong. Astagfirullahaladzim. Pernah nggak sih kalian ngerasa uang di dompet cepat banget hilangnya? Atau udah nabung bertahun-tahun kok kayak nggak nambah-nambah ya? Nah, bisa jadi itu karena uang kalian cuma diem alias nganggur. Padahal uang itu bisa diajak kerja juga loh. Caranya dengan investasi. Jadi, apa sih investasi itu? Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal atau aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Kebanyakan orang berpikir menabung saja sudah cukup untuk masa depan. Tapi kenyataannya menabung cuma menyimpan uang. Nilainya tetap bahkan bisa berkurang karena inflasi. Nah, investasi itu berbeda. Tujuannya bukan cuma untuk menyimpan, tapi menumbuhkan. Uang yang diinvestasikan punya potensi berkembang karena menghasilkan imbang atau yang disebut dengan return. Kamu tahu nggak kalau jenis-jenis investasi ada dua loh? Yang pertama, investasi finansial. Investasi finansial terdiri atas saham, obligasi, reksadana, deposito, kripto, dan surat berharga negara. Yang kedua, investasi aset atau investasi real. Investasi aset atau real terbagi menjadi 3. Yang pertama, emas, tanah, dan properti. Pernah nggak ready? Pernah. Salah. Pernah nggak teman-teman berpikir bahwa uang yang kita dapatkan setiap hari atau setiap bulannya kemana perginya? Kita sudah bekerja keras, kita juga sudah lelah, tapi kalau uang itu tidak dikelola dengan baik, uang itu akan habis begitu saja. Nah, disinilah pentingnya berinvestasi. Investasi bukan hanya tentang orang kaya, tapi tentang orang yang bijaksana memikirkan masa depan. Dengan berinvestasi, kita menunda kesenangan hari ini demi masa depan yang lebih baik. Kita melindungi nilai mata uang kita dari inflasi. Kita juga dapat membuka peluang baru, misalnya untuk beli rumah, biaya pendidikan, ataupun membuka usaha baru. Yuk, jadi generasi yang melek finansial, karena masa depan ada di tangan orang yang berani mempersiapkannya hari ini. Prinsip-prinsip dasar investasi. Yang pertama, kenali diri sendiri. Know yourself. Sebelum lari ke saham atau kripto, kamu harus tahu dulu kamu itu investor tipe apa. Risk taker, konservatif, atau di tengah-tengah. Jangan ikut-ikut cuman karena katanya cuan. Yang kedua, ilmu dulu, cuan kemudian. Investasi itu bukan tebak-tebakan. Kamu butuh bekal ilmu, pahami instrumen, resiko, dan strategi. Biar nggak jadi korban FOMO dan malah rugi. Yang ketiga, sabar adalah kunci. Investasi itu maraton, bukan sprint. Jangan berharap kaya mendadak. Cuan yang konsisten datang dari proses yang disiplin dan sabar. Yang keempat, jangan taruh hanya di satu keranjang. Diversifikasi bro, jangan nekat all in on satu tempat. Misalnya kalau yang lainnya jatuh, setidaknya ada yang bisa nyelamatin. Yang kelima, selalu lakukan riset. Jangan beli aset hanya karena viral. Riset adalah senjata utama investor sejati. Buka data, baca laporan, pahami tren. Yang keenam, siapkan dana darurat. Investasi itu buat masa depan, bukan buat nutup kebutuhan darurat. Pastiin kamu punya dana cadangan minimal ya 3-6 bulan biaya hidup. Yang ketujuh, disiplin dan konsisten. Jangan hanya investasi kalau lagi semangat doang. Buat plan, tentuin target, dan konsisten jalani. Asal kamu tahu kalau disiplin itu ngalahin hoki loh.
Yang kedelapan, jangan takut resiko, tapi harus tahu batas. Resiko itu bagian dari permainan, tapi kamu harus tahu kapan stop, kapan lanjut. Jangan sampai serakah jadi bumerang. Kalau kamu pakai prinsip yang tadi, kamu bukan hanya jadi investor biasa, tapi juga bakal jadi investor tahan banting dan juga keren. Nah, yang pertama itu tentukan tujuan investasi Anda. Nah, seperti menabung untuk pensiun, membeli rumah, dan pendidikan anak. Yang kedua, pahami resiko Anda. Kenali berbagai jenis resiko yang terkait dengan investasi Anda. Yang ketiga, edukasi diri. Pelajari dasar-dasar termaksud obligasi, emas, properti dengan cara kerjanya. Yang keempat, tentukan plan keuangan Anda, seperti tentukan anggaran investasi Anda. Yang kelima, diversifikasi. Jangan menaruh uang Anda pada satu tempat saja. Nah, yang keenam, mulai kecil. Investasikan uang mulai dari kecil dahulu. Yang ketujuh, pantau kinerja. Tinjau dan evaluasi secara berskala. Nah, yang ke-8, gunakan platform. Pilih aplikasi investasi yang sesuai. Ke-9, bersabar. Investasi adalah proses jangka panjang. Nah, yang terakhir, konsultasi ahli. Dapatkan saran dari penasihat keuangan. Nah, dari beberapa tips ini, kamu bisa percaya dengan memulai investasi.